Halo, selamat siang teman-teman semua. Ya, 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 Gimana Kak kabarnya? baik, baik. baik, baik, alhamdulillah. Yang lain semuanya gimana? Baik nggak? Baik, baik Kak. Baik, Hmm, Kak. Terima kasih nih Kak sebelumnya sudah menyediakan waktunya untuk berkumpul serta berbagi pengetahuan bersama kami pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini pula, kami ingin mengadakan sesi sharing session bersama Kakak dengan topik pembicaraan seputar masa-masa menjalani perkuliahan di jurusan Kria FSRD ITB. Kita kenalan dulu nih Kak nih. Sebelumnya nama panjang Kakak siapa, asal kota dari mana, angkatan dan jalur minat yang diambil pada saat itu apa? Aku Isabella Harahap dari Jakarta. Dulu di ITB tuh angkatan 17. Tekstil. Jadi kenalin nama aku Yatini, aku angkatan 2017. Kota aku dari Bogor dan jurusan keramik prodi Ceria. Sebelumnya, halo semuanya. Namaku Kristalin Claudia. Aku tuh alumni Kria tahun 2018. Asalnya itu dari Kota Medan. Ini dulu aku ambilnya itu Kria Keramik. Saat perkuliahan waktu itu, ada nggak sih nih Kak matkul yang paling Kakak suka? Tapi dulu paling favorit itu sih kalau yang TPB sih apa ya, yang ya, gambar bentuk itu. Terus eh, setelah udah penjurusan paling favorit itu dekorasi sih, dekorasi keramik. Yang paling aku suka ya, kalau pengalaman aku, yang aku suka itu pertama ada yang aku suka secara manfaat, yang kedua yang aku suka secara personal gitu. Kalau dari manfaatnya sendiri, aku lebih suka mata kuliah dua dimensi. Apalagi waktu mm, eh, belajarnya itu belajar nirmana gitu. Kenapa aku suka? Soalnya selain itu mengasah keterampilan aku, di situ juga aku belajar buat teliti, belajar buat sabar gitu, dan aku jadi paham gimana caranya kita menghargai karya seni itu. Karena pada saat aku ngerjain Nirvana, itu tuh lumayan banyak ngeluhnya gitu, kayak lama banget, susah banget, harus sabar banget. Tapi dari situ aku belajar bahwa kayak gini aja aku ngeluh, apalagi mereka yang ngerjain karya sedetail itu gitu. Pasti itu effortnya lebih. Jadi aku lebih ngehargain aja sih karya-karya yang mereka buat. Itu yang pertama. Kalau yang aku suka secara personal itu waktu aku ngerjain mata kuliah konstruk bangunan gitu, tapi nggak nggak secara teknis gitu. Jadi kita ngelihat pemandangan secara live dan kita gambar. Nah itu aku suka soalnya bikin kita tuh nggak mikir gitu, nggak mikir secara perspektif, nggak mikir secara teknis gitu. Jadi ngegambar apa adanya kayak gitu. Gue bingung sih karena maksudnya tiap matkul tuh pasti ada aja yang kayak gue nggak sukanya sama ada gue yang sukanya gitu fase-fasenya ya namanya naik turun ya. Cuman kalau yang paling ngebekas di gue tuh BTDK ya, yang bikin layouting tuh apa sih, kayak pas dulu tuh ada matkul yang gue kayak harus layouting dan transfer casting gitu kan, dari segala aspek kayak fashion, interior, souvenir, etc. Terus itu mungkin karena emang ada sedikit minat di komunikasi ya. Jadi di awal pas yang main layouting kayak gitu, I love playing with words, writing. Jadi bisa sekarang explore menulis tapi nggak sekaku kayak bikin karya ilmiah, and it was fun for me. Kalau untuk mata kuliah yang kakak kiranya kurang suka atau sulit gitu? Sebenarnya kalau sulit sih bukan secara akademik sih, mungkin lebih ke apa ya? Mungkin kalau ada mata kuliah umum gitu kan, mungkin dari masalah segi apa transport gitu ya, itu kan mesti bola-balik gitu, Cirebon, Ganesha.
gitu aja sih. Tapi kalau untuk akademiknya sih nggak yang gimana-gimana sih. Itu sih dari aku. Kalau yang aku kurang suka sih mata kuliah yang harus menggambar realis. Karena jujur aku kurang bisa teknis realis, terutama anatomi tubuh manusia gitu. Jadi aku kayak merasa beban aja gitu kalau masuk mata kuliah itu. Jadi aku emang kurang suka dan juga aku kurang suka ngegambar yang harus ada teknisnya gitu kayak menggambar perspektif samping yang harus ngitung gitu. Itu tuh aku kurang suka aja sih sama mata kuliah itu. Kalau susah sih semua kan ada beban susahnya masing-masing. Ketika udah mau mulai tugas akhir sih kalau kium karena lo harus gimana harus membatasi idealisme lo dalam berkarya tapi harus punya urgensinya, harus punya apa ya benang merahnya gitu dari mulai karena sangat going on my head kayak misalkan ini gue pengen itu cuman sebenarnya ada benang merahnya nggak sih? Nah ya, I think maksudnya kalau lo udah masuk ke dalam apa namanya masuk ke dalam jurusan or at least buka kita kan jurusan kita tuh spesialis ya bukan generalis kan. Jadi kalau lo udah dapetin ya lo harus komit. Gue juga sometimes I spend more time outside study di ITB gitu. Lebih sering ngumpul sama masyarakat di kayak waktu itu lebih sering ke anak-anak muda atau apa karena kalau misalkan masih kuliah tuh saatnya lo membangun relasi juga sih jadi harus balance aja gue nggak yang ambis-ambis banget sorry kalau berisik gue nggak yang ambis-ambis banget waktu di ITB but ya pokoknya harus balance aja. Izin bertanya, Kak, untuk matkul yang paling memorable menurut kakak itu apa? Yang paling berkesan? Kalau yang paling berkesan sih matkul tugas akhir sih pastinya. Itu udah paling ya campur aduk lah dari segi emosional, segi ya semua sih kayak manajemen waktu semua. Jadi waktu sidang akhirnya itu tuh paling berkesan sih bagi aku karena itu kan semua matkul yang dipelajarin dari sebelumnya dari tahun pertama gitu tuh kan kepake gitu di akhir. Gitu sih kalau dari aku. Kalau yang paling memorable buat aku itu kalau udah masuk tingkat kuliah tingkat kedua semester 4 5 gitu karena di situ banyak mata kuliah yang harusin kita eksplorasi gitu kayak eksplorasi bahan, eksplorasi material dan hasilnya itu berbentuk suatu produk gitu. Itu tuh aku suka banget soalnya kalau di semester sebelumnya kan apa yang kita gambar kayak udah kebayang gitu jadinya bakal kayak gini warna yang kita terapin jadinya bakal kayak gini tapi di mata kuliah eksplorasi ini kayak nggak kebayang gitu kita bikinnya ini ternyata jadinya kayak gini gitu jadi aku suka banget mata kuliah yang ada sangkut pautnya sama eksplorasi itu kayak misalkan bikin bikin tas gitu tapi materialnya dari karet yang kita lelehin gitu terus bikin bikin tekstur yang cara bikin teksturnya itu harus kita panasin di suhu segini misalkan kayak gitu sih. My experience itu ini ya di dan matkul yang di ITB-nya tapi pas lagi ke Lithuania lebih memorable because I need to survive alone di negara lain dan itu kan juga opportunity yang dikasih ITB kan buat pertukaran pelajaran dengan bekerja sama-sama Erasmus waktu itu. Even it was roller coaster kayak naik turun, but I think such a privilege for us kuliah di sini aksesnya lebih accessible buat explore yourself terkait
karya lo, terkait socializing, terkait pola pikir atas kerja, juga opportunity buat keluar sih. Tapi kalau misalkan kalian nanya yang spesifik, di climax-nya di situ aja sih. Oke, selanjutnya aku juga mau nanya dong, selama di Kria itu matkul-matkul apa aja sih yang kakak ambil? Kayak kalau nggak salah dulu pilihannya itu ada apa ya, yang interior itu sih. Agak lupa sih namanya. Mungkin nanti perlu dilihat-lihat lagi sih. Soalnya udah berapa tahun juga ya? Udah 2 tahun ya, 1 tahun. Tapi dulu kalau nggak salah yang matkul, kalau penjurusan yang keramik sih ada yang sculpting sih kalau nggak salah. Itu matkul pilihan kalau nggak salah. Itu seru juga. Terus kalau yang lain selain itu, kalau nggak salah matkul yang dekorasi keramik itu tadi juga matkul pilihan. Dia ada yang satu, ada yang dua gitu. Jadi dekorasi keramik satu, dekorasi keramik dua gitu. Matkul yang aku ambil sih kurang lebih seputar keramik ya. Kalau di tingkat 3-4 itu paling aku ngambil mata kuliah pilihannya itu banyaknya di semester 5. Aku ngambil jurusan-jurusan yang di luar dari Kria gitu. Karena aku suka bangunan, jadi aku banyaknya milih mata kuliah dari prodi interior. Kayak misalnya desain desain apa ya? Desain interior berkelanjutan, terus desain eksibisi kayak gitu-gitu. Jadi yang ada hubungannya sama bangunan. Kalau yang di luar prodi, ngambilnya tuh bisnis interior. Terus juga aku exchange dulu pakai kampus Merdeka ke Unpad ngambil antropologi seni. Terus kalau yang di dalam krianya ya fashion illustration bukan sih kalau yang pilihan, ada yang clearly remember ya. Aku pilihannya ngambil fashion illustrating. Aku mau nanya lagi nih ke pertanyaan yang lebih menurut pendapat kakak. Gitu. Nih dari kakak sendiri nih, kakak pribadi. Menurut kakak Kria itu apa sih kak? Kria itu ya tentunya tuh apa ya, di antara seni dan desain sih. Jadi Kria itu ada di tengah-tengah itu. Dia itu menciptakan suatu produk atau karya gitu, tapi dia itu nggak yang terlalu fokus banget ke fungsinya, tapi dia itu juga ada estetikanya juga. Jadi dia itu gabungan sih kalau menurut aku gitu. Dan jadi aspek yang dilihat itu ada estetika dan juga ada fungsi gitu. Secara garis besar ya, Kria itu ada di tengah-tengah antara seni sama desain gitu. Jadi dengan adanya Kria ini korelasinya dekat banget gitu antara seni sama desain. Jadi suatu hal yang nggak bisa dipisahin juga. Dan secara garis besar Kria juga kayak proses pembuatan sesuatu menggunakan tangan gitu kan. Dan umumnya itu melibatkan keterampilan, terus kayak mencakup seni rupa dan juga desain, dan melibatkan kreativitas kita aja gitu. Kria is in the middle of art and design, I guess. Kayak lo tuh harus tetap mementingkan segi ergonomis dari suatu barang pakai, gimana bisa kepakai dengan nyaman, tapi at the same time lo juga harus memperhatikan estetika. Mau bertanya, kalau menurut kakak bagaimana Kria itu relevan di zaman yang sekarang ini? Kalau menurut kakak sih untuk sekarang ya itu relevan sih, apalagi semenjak COVID ya. Ini kan dulu kan kita kayak dipaksakan semua itu di rumah gitu. Jadi kayak banyak kegiatan-kegiatan yang apa ya, jadi bikin kita supaya mengisi waktu kosong itu gimana. Salah satunya itu ya bisa bikin karya-karya kria gini gitu. Jadi misalkan kalau yang dari kria tekstil, sekarang tuh kan banyak tuh ya yang bikin workshop kayak crochet atau enggak tufting gitu ya. Dan sekarang itu kayak
luas banget gitu potensi dari Kria ini. Selain tekstil itu, keramik juga sekarang udah banyak diminati juga. Kayak banyak bikin banyak kayak alumni atau enggak dari film-film, misalnya kayak K-pop gitu ya itu, atau enggak yang drama-drama Korea itu kan sekarang udah mulai memperkenalkan pottery juga sih, keramik gitulah. Dan juga kalau yang dari Kria Tekstil juga sekarang kan udah banyak tuh yang kayak apa ya, kerajinan tas gitu ya, yang tufting atau yang baggy bag itu ya dari crochet gitu. Itu kan sekarang hits banget ya, sampai kayak dijual di TikTok atau enggak di Shopee gitu, udah banyak. Jadi sebenarnya Kria ini sekarang udah semakin berkembang lah istilahnya gitu. Kalau menurut aku sih masih relevan banget ya, karena buktinya masih apa ya, pelaku-pelaku kria, UMKM itu masih eksis sampai sekarang gitu. Kalau kalau nggak relevan, mereka juga kayaknya nggak akan ada gitu sekarang. Buktinya sekarang masih banyak festival, bazar, terus pameran-pameran kria. Dan itu karena kenapa? Karena emang pasarnya masih ada. Karena konsumen mereka juga masih ada. Dan minat masyarakat terhadap benda-benda kria, handmade, itu tuh masih ada. Bahkan sekarang tuh lagi meningkat gitu menurut aku. Jadi kria tuh emang relevan banget dan menurut aku akan ada dan menjadi karya seni yang berkelanjutan. Gak usah zaman sekarang ya, Aat. Gue pikir dari dulu kayaknya Kria tuh udah sangat relevan karena um, apalagi Kria tuh sangat terkait sama apa yang lo pakai sehari-hari kan, at least sandang dan papan gitu loh. Dari rumah juga lo kan nggak mentingin how air circulate on your home, kan gak gitu juga, cuma kan ada segi estetika kayak dekorasi dalam rumah. Terus bagian dari budaya itu I think most of it itu tentang kria gitu loh. Konsep dari kria itu kepake sampai sekarang, nggak ada yang namanya kria ketinggalan zaman sih menurut gue. Kalau menurut kakak sendiri nih, kan udah mempelajari Kria ya selama kuliahnya. Terus pengaruhnya di Tuh. bidang kerja menurut kakak tuh apa sih? Mungkin kalau dari aku pengalaman pribadi aja kali ya. Kalau aku sih kebetulan sekarang semenjak lulus, memang aku kerjanya itu memang tetap di bidang keramik ini sih. Jadi aku tuh ada usaha eh, ajar atau juga jualan gitu karya-karya produk keramik yang aku kerjakan gitu. Jadi kalau menurut aku sih impact-nya itu besar banget ya. Karena hal-hal yang aku pelajarin dari kuliah itu sebelumnya kepake banget bagi aku pribadi gitu. Em, Terus ternyata ya puji Tuhan banyak juga yang pengen belajar juga, penasaran juga dengan apa sih itu keramik gitu. Bahkan ada beberapa yang kayak nggak pernah dengar tentang ini sebelumnya. Setelah udah kita kenalkan gitu, kita ngobrol-ngobrol, ternyata mereka tuh makin tertarik nih sama si Kria ini gitu. Kalau pengaruhnya menurut aku banyak sih dan sangat-sangat positif ya, karena dia diajarin prinsip-prinsip seni rupa, prinsip-prinsip desain, dan itu bisa berpengaruh di masa depan gitu, di pekerjaan kita nanti. Contohnya kayak daya pikir kita, pola pikir kita kayak gimana, terus meningkatkan ketelitian kita kalau lagi ngerjain sesuatu. Terus kita juga terbiasa gitu ngadepin tantangan-tantangan yang ada di dunia kerja. Dan itu nggak cuma di lingkungan kreatif gitu, nggak cuma di industri kreatif. Kalaupun ada dari kalian yang nantinya nggak berkecimpung di dunia kreatif, ilmu-ilmu yang kalian dapat di Kria itu pasti bakal pakai juga di situ. Menurut gue Kria tuh kepake banget di kerjaan gue di majalah ini, karena gue tuh harus bisa communicate the trend, communicate the aesthetic, curating the trend juga in current
social life yang bisa diterima. Terus gue juga harus communicate style dari orang-orang quote and quote orang-orang kaya itu buat masyarakat luas. Design of thinking-nya kepake sih. Menurut kakak nih, bagaimana Kria ini bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan bidang-bidang lain di dunia kerja? Di lapangannya itu Kria itu bisa berkolaborasi dengan bidang apa saja gitu, Pak? Ini menarik nih pertanyaannya. Mungkin kalau dari kakak ya, kalau pribadi sih sebenarnya sejauh ini kalau collab gitu ya, mungkin sama bidang-bidang kayak IPA gitu ya, yang eh, lebih ke beralih ke elektro gitu, itu ada bisa juga sih. Jadi misalnya kayak kita itu pengen bikin produk lampu gitu ya. Kita itu kan fokusnya itu mungkin ke bentuknya, tapi kita itu kan perlu juga bidang-bidang yang mereka yang pakar-pakar tentang elektronik gitu ya, kayak eh ya teknik elektro gitu misalnya. Nah, itu kepake sih biasanya. Dan juga misalnya ada bisnis gitu. Itu kan sinkron juga ya. Kayak kita itu perlu ada manajemennya. Soalnya kadang kita itu kalau yang bidang kria itu kalau nggak diselaraskan dengan bidang-bidang yang lain itu kadang kita bisa ketinggalan zaman juga sih sebenarnya. Ataupun yang lebih buruknya itu kita itu bisa ketipu gitu. Terutama kalau udah di dunia kerja kayak gini lah ya. Itu kan kalau udah di lapangan tuh beda lagi gitu. Jadi kita tuh pasti butuh tenaga misalnya yang kayak orang-orang marketing, orang-orang bisnis gitu, finance gitu supaya mereka itu bisa ya berharap sevisi misi lah sama apa yang kita mau kerjakan gitu. Jadi kita itu sebenarnya nggak bisa stand alone juga. Kita itu tetap mau belajar bidang-bidang yang lain gitu karena tetap ada kaitannya lah istilahnya gitu. Jadi bilang pasti kepake gitu di bidang apapun kita tempati nanti. Kayak kita tuh bisa kerja sama, bisa juga collab gitu, kolaborasi. Kayak misalnya contohnya di desain interior, pasti mereka butuh sentuhan-sentuhan kria gitu. Kayak misalkan furniturnya, terus hiasan-hiasan lain yang butuh sentuhan tangan manusia. Terus contohnya kayak apa ya, swalayan gitu. Walaupun itu industri, tapi mereka butuh sentuhan tangan manusia yang kreatif gitu. Makanya mereka ada bagian merchandiser, bagian kreatifnya lah yang emang apa ya, mereka itu bertugas untuk mempromosikan produk-produk mereka dengan cara yang lebih kreatif gitu. Jadi cara menarik konsumennya itu dengan seni, dengan kriya, dengan desain gitu. As long as you have that work ethic and design thinking kayak yang aku mention sebelumnya, menurut gue di segala sektor kreatif terutama itu bakal kepake. Kalau gue sih specifically with editorial, gue harus nulis, gue harus liputan. It's how media works for enhancing and publishing, terutama designer works. Terus juga ke sektor bisnis kayak aku mention juga ke retail, kayak apa yang gue pelajarin di Kria tadi juga akhirnya berguna waktu gue nge-handle klien such Dior, Chanel. Menurut gue luas sih ketika lo udah lulus dan lo menyeburkan diri lo sesuai passion lo, di mana aja kepake sih. Even in the corporate place, lo bisa di agensi, lo bisa di bagian marketing. I guess it would be easy, apalagi kalian tuh kuliahnya di ITB, lo dibikin capek pas kuliah, nikmatin aja. Aku ada pertanyaan tambahan sih, satu lagi. Nih, menurut kakak nih ada sebuah kasus nih. Kita udah bikin karya nih, capek-capek nih. Terus ketika kita jual, ada orang yang bilang, loh,
ini mah kayak gini mah murah, saya juga bisa bikin gitu. Menurut kakak tuh gimana sih? Kayak gitu kan ada rasa kesal ya kayak. No, no. Kalau menurut gue it's not worth it to think about what people say about your works, because sometimes they just don't have eyes of it. Dia nggak punya selera untuk itu. They just have different taste, atau lebih jahatnya tasteless aja sih, nggak punya taste sama sekali. Kalau lo emang benar merasa ya, tapi itu tidak membuat lo sombong ya. Maksud gue, semasa lo masih selalu punya semangat buat belajar or explore yourself, explore your work, lo nggak lo nggak tertutup dengan ilmu-ilmu yang dikasih orang, lo nggak tertutup sama perubahan zaman, fluid, bisa menyesuaikan idealisme lo. Menurut gue karya akan selalu menjadi lebih bagus. Orang jadi tahu ciri karya lo apa, and if some people say it like that, it's not worth it to think about them, because ya mereka yang nggak bakal beli karya lo, ngapain lo pikirin. Terima kasih banyak nih Kak, kita udah selesai dari sesi sharing sessionnya. Makasih banyak, jawaban-jawaban kakak tuh sangat membantu kita, mencerahkan kita tuh gimana kita nanti bakal ke depannya. Karena kan kita masih tahun pertama ya Kak, masih TPB, masih meraba-raba ke depannya akan seperti apa. Terus semoga Iya. semua ilmu yang disampaikan juga bermanfaat bagi kita semua. Oke, semangat ya semuanya. Kuliahnya tuh pasti ada suka dukanya, tapi semuanya itu kalau dijalani dengan ya lapang dada aja pasti berlalu kok. Ya, semangat semuanya. Iya, siap. Terima kasih banyak, Kak.